Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, semangat hari ini? Semangat. Sudah pada sarapan semuanya? Sudah. Coba alat tulisnya dikeluarkan dulu. Semangat ya hari ini. Sekarang salah satu dipimpin untuk berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Sekarang Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Akbar, Masuk. Dava, Masuk. Dini, Risa, Hadir. Safira. Terima kasih. Sekarang kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Safira Anjani. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar mengenai apa? Paragraf. Benar sekali. Hari ini kita akan mempelajari macam-macam paragraf. Ayo coba diperhatikan terlebih dahulu. Ada yang tahu paragraf itu apa? Belum. Nah, paragraf yaitu sebuah larangan yang terdiri dari kalimat pokok atau gagasan utama dan kalimat penjelas atau gagasan penjelas. Macam-macam paragraf. Yang pertama itu ada paragraf deduktif, yaitu paragraf yang ide pokoknya atau kalimat utamanya di awal paragraf. Selanjutnya, ciri-ciri paragraf deduktif yaitu kalimat utamanya berada di
Awal paragraf. Kalimat disusun dari pernyataan umum yang kemudian disusul dengan penjelasan. Pola paragraf didiktu itu umum ke khusus. Kalimat utama tuh. Nah, selanjutnya ada paragraf induktif. Adalah Paragraf yang diawali dengan kalimat yang berisi tentang kalimat penjelas. Selanjutnya, ciri-ciri paragraf induktif. Kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Kalimat disusun dari uraian penjelas bersifat khusus diikuti dengan kalimat pernyataan umum. Selanjutnya itu ada paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan kalimat utama dan diakhiri pula dengan kalimat utama. Ciri-cirinya, paragraf utama terletak di awal atau di akhir paragraf. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada paragraf generatif. Paragraf generatif adalah paragraf yang terdiri atas kalimat utama yang terletak di tengah paragraf. Apakah sudah mengerti? Sudah. Nah, sudah paham semuanya? Sudah. Coba sebutkan kembali macam-macam paragraf. Yang pertama ada Paragraf deduktif. paragraf Deduktif. deduktif. Apa sih paragraf deduktif itu? Paragraf yang ide pokok atau kalimat utamanya di awal paragraf. Benar, paragraf yang kalimat utamanya di Awal paragraf. awal paragraf. Yang kedua ada paragraf Induktif. paragraf induktif. Apa sih? Para kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Kalimat utamanya di Akhir paragraf. ada di akhir paragraf. Yang ketiga Paragraf campuran. paragraf campuran. Ada yang tahu paragraf campuran itu apa? Kalimat utama. Pikiran Paragraf. terletak di awal atau di akhir paragraf. Terletak di Awal dan akhir paragraf. paragraf. Selanjutnya yang keempat ada paragraf Interaktif. adalah Kalimat utamanya berada di tengah paragraf. kalimat utamanya Berada di tengah paragraf. di tengah. Di tengah paragraf. Nah, sekarang ibu akan membentuk kalian menjadi dua kelompok. Kelompok satu Akbar, Dava, Safira. Kelompok dua Dini sama Risa. Nanti setiap kelompok yang maju bercerita di depan menggunakan teks cerita. Teks ceritanya itu sudah ibu siapkan. Selanjutnya, setiap anggota kelompok memilih kartu nama yang sesuai dengan gagasan pokok pada setiap paragraf. Nah, ini ada kartu nama untuk jawaban dari teks tersebut. Selanjutnya, nanti setiap kelompok yang benar menjawab semua pertanyaan yang ada diberikan reward sebuah tepuk tangan. Sudah mengerti? Sudah paham? Ya. Nah, coba diperhatikan.
ini guru akan membagikan teks ceritanya dan membagikan sebuah kartu yang nantinya akan dipasang yang sesuai dengan paragraf 1, 2, 3. Sudah mengerti? Sudah. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2. Dan ini kartunya. Semangat ya. Ya. Nah, sekarang waktunya sudah habis. Setiap kelompok maju untuk mempresentasikan hasil yang telah didiskusikan. Ayo kelompok 1 untuk maju duluan. Di bawah teks ceritanya. Dibaca ini. Teksnya dibaca terlebih dahulu. Gerak ikan dalam air. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan dalam air. Coba gantian yang membaca. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk udang. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Ekor dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Tahukah kamu ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik? Ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ekornya di dalam air. Bagian besar ikan menggunakan gerak di kaki kanan dan ke kiri bersama dengan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Ikan yang jenis ikan ini dapat Nah, dari teks cerita ini, cerita teks gerak ikan dalam air, mana yang merupakan paragraf 1, 2, 3? Coba. Yang paragraf 1 dijawab. ikan memiliki sistem gerak yang unik. Nah, benar. Yang kedua, Bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk udang. benar. Yang ketiga, Ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik. nah, benar sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali. Selanjutnya, kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dibaca dulu teksnya. Siput bukanlah hewan lemah. Siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikan. Bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkan dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikan karena tubuhnya yang penuh lendir. Sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Siput yang merupakan karunia hewan dari aslinya kelebihan dan keistimewaan. Siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian setiap daun-daunan. Mengapa berjasa? Karena siput memakan daun-daunan dan menjadikan bagian yang kedua serpihan sehingga mudah untuk diuraikan oleh bakteri pengurai. Nah, setelah membaca teks tersebut, coba dibacakan hasil diskusinya. Paragraf 1. Siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban. Sebenarnya siput memiliki banyak dan keistimewaan.
Siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Benar sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk kembali. Terus ya, sudah mengerti semuanya? Sudah. Bagaimana pembelajaran hari ini? Seru? Sekarang guru mau bertanya. Tadi ada paragraf yang kalimat utamanya di awal paragraf disebut apa ya? Paragraf deduktif. Nah, kalau paragraf interaktif itu apa ya? Kalimat utamanya berada di tengah paragraf. Nah, benar sekali. Dan paragraf campuran itu apa? Paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal dan akhir. Nah, saya guru kira sudah mengerti semua. Nanti guru akan mengasih tugas kalian dikerjakan secara individu. Dan pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Salah satu dipimpin untuk berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asri innal insana fi khusrin illa alladziina aamanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.